Halo bosku, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pak Dodi di pelajaran agama Katolik. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi. Salam kriuk kriuk kriuk. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memahami materi yang akan disampaikan oleh guru kami, dan kami bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa kiranya kami bisa menjadi pribadi yang unik demi karya keselamatan Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke bosku, hari ini kita akan berbicara mengenai manusia diciptakan sebagai citra Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia, ya seperti saya ini. Nah, ini saya juga manusia bosku, ya. Manusia yang santuy, guru agama yang santuy. Oke. Bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mempertanyakan dirinya. Nah, kenapa harus mempertanyakan dirinya? Karena ia senantiasa berusaha untuk mencari tahu siapa dirinya. Jadi manusia itu tidak hanya bertanya saja bosku, tetapi juga mencari jawabannya. Nah, apakah kita pernah bertanya tentang diri kita sendiri bosku? Tentang siapakah aku ini? Atau bosku, mungkin kalian pernah bertanya mengenai mengapa aku diciptakan sebagai manusia? Nah, ada lagi bosku, kadangkala kita juga bertanya, untuk apa sih aku ini diciptakan sebagai manusia? Nah, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan ini dapat menolong kita untuk memahami mengenai diri kita atau mengenai aku, ya. Nah, oke, beberapa ungkapan berikut ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri manusia. Tadi kita kan tanya, siapa sih aku ini? Nah, maka mari kita bersama-sama mengetahui mengenai identitas diri manusia. Nah, bahwa manusia adalah pribadi yang unik bosku, ya. Sekali lagi, manusia itu pribadi yang unik, yang diciptakan sebagai citra Allah. Oke, jadi ada kesamaan dan perbedaan antara diri manusia dengan ciptaan yang lain. Ingat ya bosku, ada perbedaan loh ya antara manusia dengan ciptaan yang lain. Apa itu ciptaan yang lain? Ya bisa hewan, bisa tumbuhan, ya tanaman-tanaman. Jadi Tuhan itu menciptakan bukan hanya manusia saja bosku. Oke. Nah, untuk itu, supaya kita bisa lebih mendasar lagi untuk mengetahui manusia, maka kita harus sungguh-sungguh mempunyai keunggulan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Nah, manusia harus punya keunggulan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu apa? Ya tadi sudah disebutkan ya, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, manusia ini harus mempunyai martabat yang luhur sebagai citra Allah. Sekarang kita masuk ke keunikan manusia, ya. Karena manusia itu disebut sebagai makhluk yang unik. Oke bosku, memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis, ya. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi setiap orang ini bosku mempunyai kekhasan masing-masing, mempunyai karakter masing-masing, mempunyai jati diri masing-masing. Nah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Maka
sekali lagi, untuk pribadi demi pribadi, orang demi orang, itu sangat berbeda-beda, sangat beraneka ragam. Contohnya bosku, sidik jari. Setiap orang pasti memiliki sidik jari yang berbeda, ya, pasti itu tidak sama. Maka itulah sebabnya manusia disebut makhluk yang unik. Bahkan bosku, orang kembar pun itu juga tidak sama, ya, pasti punya perbedaan. Luar biasa kan Tuhan kita, Sang Pencipta, segala sesuatunya diciptakan baik adanya, memiliki keunikan masing-masing. Tidak ada satupun orang yang diciptakan oleh Tuhan itu sama persis plak plak, tidak ada bosku, ya. Oke, sekarang kita masuk ke diri kita sebagai pribadi yang unik, ya. Tadi dikatakan manusia makhluk yang unik. Nah, sekarang yang uniknya apa? Pribadinya. Kadangkala di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan ada remaja yang sulit untuk menerima keadaan dirinya. Nah, ini biasanya rata-rata dialami oleh anak SMP, ya, anak yang masih mengalami pencarian jati diri, ya, masih mencari-cari. Kemudian dia merasa bahwa dirinya itu tidak seberuntung dengan orang lain. Bahkan dia tidak memiliki kulit yang putih, hidung yang mancung. Dia juga tidak memiliki badan yang langsing. Dia juga tidak memiliki rambut yang lurus dan sebagainya. Nah, misalkan bosku, kalau memang remaja itu perempuan, maka biasanya dia akan membandingkan dirinya dengan perempuan yang lain yang dilihatnya. Mungkin di dalam hatinya ia bergumam. Bergumam itu semacam batin, ya, membatin. Ya, jadi dia berpikir bahwa mengapa sih aku kok gak secantik dia? Atau kalau remaja misalkan itu laki-laki bosku, kadang-kala ketika melihat remaja sebayanya yang laki-laki akan berkata dalam hatinya, mengapa ya aku gak setampan dengan dia? Mengapa ya aku tidak seganteng dia? Mengapa ya aku tidak segagah dia, sekeren dia, dan sebagainya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah kulit putih, hidung mancung, rambut lurus, badan langsing, dan modis menjadi ukuran kecantikan atau ketampanan seseorang? Nah, oke, tentu saja tidak ya bosku. Jadi kita dapat melihat kenyataan yang berkebalikan. Misalkan bosku, kamu kalau lihat di pantai-pantai yang berada di Bali, ya, pasti banyak turis nih bosku. Kadang turis itu yang berkulit putih dari berbagai macam negara itu datang ke Indonesia, khususnya di Bali, untuk berwisata, ya, karena Bali perlu diketahui iklimnya sangat tropis ya bosku. Jadi mereka mempunyai kebiasaan, ya, para turis ini mempunyai kebiasaan untuk berjemur di terik matahari. Nah, bayangkan nih bosku, mereka ini merasa bangga bila pulang ke tanah airnya dengan kulit kehitaman atau dengan kulit kecoklatan. Karena apa? Karena habis dari Indonesia berjemur berjam-jam, ya, terpapar oleh sinar matahari, sehingga dia merasa bangga. Nah, turis yang kulitnya tadinya putih menjadi hitam, sedangkan yang hitam, ya, seperti saya ini hitam nih bosku, ya, kulitnya hitam bosku, bahkan ingin sekali menjadi putih. Kenapa kok bisa seperti itu bosku? Karena ya itulah sifat manusia. Kadang sifat manusia itu tidak pernah puas dengan keberadaan dirinya, ya. Sikap yang semacam itu sangat menandakan bahwa dia belum mampu menerima apa adanya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dia belum bisa menerima sebagai manusia yang unik, sebagai pribadi yang unik. Nah, sekarang kita masuk ke
keunikan, karena tadi kita berbicara tentang manusia makhluk yang unik, pribadi yang unik, terus kita masuk lagi apa sih itu keunikan itu ya. Nah, oke bosku, memang tak seorang pun dapat menyangkal bahwa dirinya diciptakan Allah sebagai pribadi yang unik. Kita juga diciptakan Allah dan kita mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui keunikan kita itu sangat berbeda? Sekarang cobalah bosku, kalian itu berdiri di depan cermin ya, berdiri di depan cermin, kemudian kamu lakukan, yang kamu lakukan adalah bergaya sesukamu. Nah, seperti ini. Boleh menggunakan kacamata, boleh kamu gaya seenakmu sendiri, semaumu sendiri ya. Nah, sekarang kalau sudah bercermin, sudah bergaya, bergaya, sekarang cobalah kamu bayangkan bahwa kamu dapat melihat seluruh dirimu dari mulai rambut sampai dengan ujung jari kaki ya. Rambut, hidung, mulut, dada dan sebagainya sampai dengan ujung jari kaki. Kalau sudah bercermin, satu tubuh kelihatan. Sekarang yang kamu lakukan adalah amatilah bagian kepalamu. Perhatikan bosku, untaian rambut yang ada di kepalamu ya, itu dilihat penuh. Lalu lihatlah bentuk wajahmu. Nah, bentuk wajahmu ini apakah lonjong, bulat seperti bakpao ya, atau tirus seperti orang kurus. Jadi kalau sudah lihat ya, sekarang perhatikanlah sungguh-sungguh ya. Kalau sudah kamu perhatikan, bahkan kamu amati dengan seksama, pokoknya yang ada di dalam dirimu amatilah ya. Lalu kalau sudah mengamati semua, sekarang pikirkanlah dan pertanyakanlah pada dirimu, mengapa semuanya mempunyai tempatnya masing-masing secara teratur. Loh, maksudnya gimana kok mempunyai tempatnya secara teratur? Maksudnya gini bosku ya. Sekarang coba kamu andaikan saja, mengapa telinga ini bosku letaknya tidak di atas kepala? Kenapa kok telinga itu berada di samping, kok tidak di atas kepala, malah di pinggir ya? Nah, kenapa? Lalu mengapa hidung ini bosku yang harus di tengah ya? Kenapa sih kok hidung itu posisinya di tengah? Lalu kamu bayangkan apa jadinya bila hidung ini berada di bawah telinga. Ini hidung, ini telinga. Bayangkan bosku, bentuknya kayak gimana itu. Ya. Lalu mengapa telinga itu harus dua? Nah, ini mengapa telinga itu harus dua? Kok ada telinga kanan dan ada telinga kiri? Teruslah bertanya tentang bagian yang ada dalam dirimu ya, jadi sehingga kamu bisa melihat kondisi dirimu bahwa kamu diciptakan sangat-sangat baik oleh Tuhan. Kamu diciptakan sungguh-sungguh unik ya. Nah, oke, sudah. Kalau kamu sudah menemukan dengan latihan tersebut, maka otomatis latihan ini sungguh menolong kita untuk mengenal keberadaan kita masing-masing dengan segala keunikannya, dengan segala keistimewaannya. Nah, untuk semakin melihat keunikan diri kita masing-masing, sekali lagi cobalah latihan yang lain seperti berikut. Misalkan nih, cobalah kamu keliling di lingkungan sekitar kalian ya, khususnya terutama yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Kamu kalau punya cicik, kamu kalau punya koko, kamu kalau punya ii dan sebagainya, cobalah kamu amati apakah ada yang mirip dengan kamu. Tentu tidak ya. Bahkan ibumu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat kamu, kadangkala masih ada perbedaan.
tidak semuanya sama persis dengan ibumu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau kamu merasa aku ini mirip dengan ayah, atau mirip dengan kakak, atau mirip dengan ibu, mirip dengan adik, bahkan bisa jadi aku ini mempunyai kemiripan dengan sahabatku, karena sahabatku ini kalau selalu bareng terus punya mindset, prinsip yang sama, ya. Atau perhatikanlah sekali lagi, apakah mereka sama dengan diri kita? Coba, kalau kamu tadi bilang sama dengan sahabatmu, sama yang seperti apa? Ya, bagaimana dengan tutur kata, cara dia berpikir, cara bertindak, kebiasaan-kebiasaan sahabatmu, cita-cita dan harapan sahabatmu, apakah sama dengan diri kita? Tentunya saya yakin 100% tidak akan sama. Ya, meskipun kamu bilang aku tuh punya pandangan yang sama dengan sahabatku, aku punya pemikiran yang sama dengan sahabatku, tentu tidak, ya. Nah, maka yang bisa kita simpulkan tentang diri kita masing-masing adalah, tentu kita tahu bahwa di dalam lingkungan pasti kita mempunyai jati diri kita masing-masing. Siapapun manusia, siapapun pribadi kita, pada akhirnya kita bisa melihat dan menyadari bahwa dirinya sangat berbeda satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, tak ada satu manusia yang sama persis dengan diri kita masing-masing. Ya, tentu kita mempunyai keistimewaan, kita mempunyai kekhususan, kita mempunyai hal yang sangat istimewa, baik dalam fisik maupun non fisik. Itu bosku, ingat ya, sekali lagi bahwa kita itu adalah unik. Nah, lalu apakah keunikan yang diberikan oleh Tuhan merupakan suatu anugerah? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bosku, ya. Apakah ada dasarnya dalam kitab suci? Ya. Nah, tentu ada, yaitu dalam kitab suci, khususnya di kitab Mazmur, itu dikatakan bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau melihat pikiranku dari jauh. Nah, itu kemungkinan dari kitab Mazmur 139, ya. Mungkin bisa dicek lagi. Oke. Nah, dari Mazmur itu, sekali lagi kamu nanti bisa baca di kitab Mazmur dengan lengkap, karena tadi saya katakan secara singkat saja, hanya per ayat. Tujuannya supaya intinya adalah bahwa dikatakan di kitab Mazmur, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tentu ungkapan tersebut ditunjukkan bahwa keadaan manusia itu sungguh-sungguh dahsyat. Kondisi manusia itu sungguh-sungguh ajaib, karena Tuhan bisa mengenal diri kita jauh lebih apa yang kita ketahui, ya. Maka ungkapan dari kitab Mazmur menunjukkan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah secara khusus. Perbedaan antara diri kita dengan orang lain merupakan kehendak Allah. Ya, sekali lagi, perbedaan antara diri kita dengan orang lain merupakan kehendak Allah. Allah menciptakan manusia itu secara unik karena mempunyai maksud dan tujuan yang unik pula dalam diri kita. Maksud Allah menciptakan saya, Kosmas Dodi, mungkin tujuannya supaya Kosmas Dodi ini ketika dewasa menjadi guru agama. Ternyata benar, ya. Bahkan bisa jadi Tuhan menciptakan kamu, Tuhan menciptakan Anda itu mempunyai keistimewaan, mempunyai tujuan yang sungguh mulia. Tentu tujuannya pasti
menjadikan diri kamu menjadi lebih baik dan lebih beriman. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian manusia sebagai citra Allah yang dimaksud citra. Nah, bosku, menurutmu citra itu apa sih? Ya, citra itu bukan nama orang loh bosku yang dimaksud. Pak, saya tahu citra itu nama orang. Oh, bukan. Ya, yang dimaksud citra Allah di sini adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa. Ya, kata citra itu mempunyai pengertian sebagai gambaran yang menunjukkan pada suatu identitas atau ciri seseorang yang berkaitan dengan apa? Dengan tindakan, dengan sifat atau karakter seseorang. Nah, kata citra ini, bosku, dapat juga diartikan sebagai image, gambaran yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Biasanya kata citra dikaitkan dengan sesuatu yang mempunyai nilai yang dianggap ideal, yang dianggap baik. Ya, tentunya mempunyai gambaran yang positif. Tentu nilai-nilai karakter, kebiasaan masyarakat mampu memberikan ciri yang jelas dan tegas dalam suatu keadaan. Contoh, bahwa kata citra itu juga mempunyai makna keserupaan, kesegambaran, kemiripan atau seseorang atau kelompok yang dicitrakannya. Misalnya, contoh nih bosku, seorang anak merupakan citra atau gambaran orang tuanya karena mempunyai keserupaan, karena mempunyai kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ya, memang pada umumnya anak-anak sedikit banyak memiliki kemiripan dengan ayah atau dengan ibunya, karena memang anak itu berasal dari mereka. Ya, maka terdapat beberapa segi kesamaan antara anak dengan orang tuanya. Nah, sekarang kita melihat masuk dalam kondisi manusia diciptakan menurut citra Allah berdasarkan kitab Kejadian. Ya, yuk, nah kita baca bersama-sama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, bosku, berdasarkan kutipan kitab Kejadian yang sudah kita baca tadi, memang kita perlu ketahui bahwa kita dapat memahami bahwa manusia diciptakan Allah segambar atau serupa dengan Allah. Dalam pengertian yang sederhana, hal ini berarti bahwa manusia mempunyai kedekatan, manusia mempunyai kemiripan dengan Allah. Sebagaimana seorang anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya karena lahir dari mereka, tentunya dalam hidup bersama mereka. Demikian pula bahwa manusia dengan Allah juga mempunyai kemiripan dengan yang sama. Nah,
Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, ya, tidak dikatakan pada ciptaan Tuhan yang lain. Ingat bosku, bahwa hanya manusialah yang disebut citra Allah. Kenapa kok bisa dikatakan citra Allah? Karena memang manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Sebagai pribadi, ingat ya. Kenapa kok dikatakan manusia sebagai citra Allah? Karena manusia memiliki martabat sebagai pribadi manusia, bukan hanya sesuatu, tapi melainkan seseorang. Manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Siapapun orangnya, siapapun derajatnya, siapapun kedudukannya, maka manusia itu tetap dikatakan citra Allah atau serupa atau segambar dengan Allah. Manusia adalah wakil Allah di dunia. Ya, ingat ya anak-anak, bahwa manusia adalah citra Allah. Nah, karena citra Allah ini, manusia berasal dari Allah yang sama, dan maksudnya adalah sama-sama dikasihi Allah. Maka manusia mempunyai ikatan kesatuan, mempunyai ikatan yang sangat erat. Jadi mereka harus saling mengasihi, manusia harus saling menghormati. Manusia tidak boleh saling menghina. Manusia tidak boleh merendahkan. Serta hidup sebagai saudara, manusia harus mempunyai keadaan yang baik. Nah, keadaan yang bagaimana? Tentu manusia diberikan akal budi, manusia diberikan hati nurani, manusia diberikan kehendak bebas, ya, yang ada dalam diri manusia seutuhnya sebagai karunia Allah. Jadi karunia Allah itu dapat digunakan manusia untuk memuliakan Tuhan. Ingat ya bosku, bahwa manusia diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau kita melihat ada beberapa orang yang melakukan perselisihan dengan mengatasnamakan Tuhan, tentu hal itu sangat tidak tepat bila dikatakan memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan itu caranya sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara menghormati, dengan cara menghargai, dengan cara mengasihi, dan sebagainya. Masih banyak ya. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini, tentu kita harus bisa saling menghargai satu sama lain. Itu bosku pelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang baik dari pembelajaran ini, sehingga kita menjadi ciptaan Allah yang bisa bermanfaat untuk semua orang, dan tentunya kita bisa mengenal jati diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai di sini bosku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Mari dengan suasana yang indah ini kita jadikan sebagai persaudaraan, semangat, dan tentunya menjadikan kita semakin meningkatkan iman di dalam Tuhan Yesus. Sampai sekian, Gusti berkahi. Bye.